Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, di sini pada hari ini kita akan kembali belajar pelajaran usul fiqh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang ihtisan sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Anak-anak masih ingat apa perbedaan antara mukhtalaf dan muttafaq? Kalau muttafaq apa itu? Ya, benar sekali. Muttafaq itu adalah pendapat para ulama yang disepakati. Itu muttafaq. Sedangkan mukhtalaf adalah ada perbedaan terhadap pemikiran-pemikiran para ulama. Ada perbedaan pendapat, ada yang bersepakat, dan ada pula yang tidak bersepakat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas istihsan. Istihsan ini merupakan suatu sumber hukum Islam, ya, yang bisa dipakai ya untuk menentukan sumber hukum Islam. Tetapi terdapat perbedaan pendapat para ulama, ya, baik itu ulama usul fiqh dan ulama fikih. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ya tentang pengertian istihsan, Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran ini tidak lain tidak bukan supaya kalian dapat menghayati hikmah dari sumber hukum Islam ini yang berupa istihsan. Yang kedua, mengamalkan sikap menghormati pendapat orang lain sebagai implementasi dari pengetahuan tentang istihsan. Ya, dan yang ketiga, menguraikan pengertian istihsan. Jadi yang ketiga dapat menguraikan pengertian istihsan secara baik dan benar, merinci macam-macam istihsan ya, dan menganalisis kehujahannya. Dapat membedakan bidang penerapan istihsan sebagai dalil syara. Yang terakhir, kalian dapat menyampaikan hasil analisis terhadap contoh produk istihsan. Anak-anak, di sini kita akan membahas ya tentang pengertian istihsan. Sebelumnya coba kalian perhatikan ya. Jadi anak-anak, sebelum kita membahas materi, coba kalian perhatikan gambar di sini ada online shop ya. Di sini ada gambar ya, bermacam-macam produk ya yang dijual di online shop ya. Terus tentunya kalian akan bertanya ya, ketika kalian melihat gambar ini, jadi kalian pasti bertanya apa saja yang ada di dalam toko online ini, atau kalian mungkin pernah berbisnis secara online, atau salah satu anggota keluarga kalian yang ikut jual online. Nah, terus barang yang dijual belikan tentu sudah ada di tangan penjual ya. Yang berbeda di tangan penjual hanya gambarnya saja yang diupload di internet. Barang yang diperjualbelikan baru diusahakan oleh penjual setelah ada orang yang akan membelinya. Dengan demikian, dalam kasus ini ada satu rukun jual beli yang belum terpenuhi, yaitu barang yang dijual belikan, mabi namanya ya. Karena itu menurut hukum secara umum seharusnya jual beli tersebut tidak sah, karena di antara syarat hukum jual beli itu barangnya tentunya harus ada ya. Tetapi karena ada tuntutan kemaslahatan bagi manusia, maka jual beli seperti ini termasuk pengecualian atau dibolehkan. Itulah satu contoh implementasi namanya istihsan. Jadi kan banyak orang yang jual online itu ketika mau mempromosikan barang, mereka hanya memperlihatkan foto, sedangkan mereka belum ada memegang barangnya. Ketika ada yang memesan, barulah mereka mengadakan barangnya tadi ya. Nah, dalam jual beli rukunnya itu harus ada barang, sedangkan ini belum ada. Tapi dalam kaidah istihsan ini dibolehkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, tentunya pengertian dari istihsan ini adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki, kias ya. Artinya seorang mujtahid, para ulama ijtihad ya,
berpendapat dari hukum yang jelas ya kepada ketentuan hukum yang dikehendaki, qiyas khafi namanya ya, atau hukum kulli, hukum umum kepada hukum istisna. Jadi sudah ada hukumnya tentang jual beli ya, tetapi berpindah dari hukum yang umum, hukum yang jelas ya, kepada hukum kulli atau kepada hukum khafi, qiyas khafi atau hukum istisna, pengecualian. Karena ada dalil yang menuntut demikian. Baik anak-anak, mari kita lanjut kepada pengertian istihsan ya. Jadi secara bahasa istihsan ini merupakan bentuk masdar dari kata istahsana. Masdar istahsana yastahsinu ya, yang berarti menganggap baik. Istihsan asal katanya itu hasanah ya. Ini sudah menjadi berapa nih dalam ilmu sorof ini, sulasi mujarrad ya. Jadi baik sesuatu yang mengira sesuatu itu baik. Jadi kalau istihsan dapat diartikan mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Nah, kalau kita lihat secara istilah, secara etimologi, maka tergambar adanya seorang yang telah menghadapi dua hal ya, dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorong untuk meninggalkan sesuatu di antaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap yang lebih baik untuk diamalkan. Jadi kalau dicontohkan ada satu kasus ya tentang istihsan, seperti ketika Ali mengatakan kalau di dalam hukum Islam ketika seseorang mencuri faqta'u aydiyahuma, jadi potong tangannya, kata dalam Al-Quran, apabila kita mencuri sesuatu barang yang bukan hak kita. Tetapi kata Ali radhiyallahu anhu mengatakan ada dalam hukum usul fiqh itu kaidah namanya istisna ya, atau istihsan, pengecualian. Boleh kita mencuri, tapi syaratnya apa? Kalau kita dalam keadaan sangat lapar, sangat membutuhkan. Tapi mencurinya tidak boleh sekaligus. Artinya bukan tidak boleh sekaligus. Mencurinya hanya sekedar untuk menutupi rasa lapar. Jadi makanya di sini diperbolehkanlah dia mencuri, maka tidak berlaku hukum faqta'u aydiyahuma untuk memotong kedua tangannya tadi. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, asyariku wasyarikatu, baik itu laki-laki perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, dipotonglah kedua tangannya ya. Tapi kalau dalam keadaan lapar ya, dalam kaidah istihsan, maka diperbolehkanlah mencuri hanya untuk menutup rasa lapar. Jadi setelah dia kenyang, maka tinggalkanlah yang namanya mencuri tadi. Karena kenapa? Kalau dia mencuri masih dalam keadaan kenyang, maka haram hukumnya, maka berlakulah hukum potong tangan tadi. Tapi kalau hanya sekedar untuk menutupi rasa lapar dia, maka diperbolehkanlah dia untuk mencuri. Para ulama fikih itu sudah berpendapat ya bahwasanya istihsan ini, ulama usul fiqh mengatakan huwa adul mujtahid an maqtada qiyas jali ila muqtada qiyas khafi. Artinya di sini istihsan adalah berpindahnya pendapat seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki qiyas jali kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi, yaitu qiyas samar, atau hukum kulli ila hukum istisnai, hukum umum kepada hukum pengecualian ya, lidalilin in qadaha fi aqlihi rajaha ladaihi hadal udul. Jadi kepada hukum istisna ya, karena ada dalil yang menuntut demikian. Jadi anak-anak di sini kalian perhatikan ya, kalau kita lihat ya bahwasanya definisi istihsan itu telah dikemukakan oleh ulama usul fiqh, maka dapat ditemukan dua macam istihsan. Yang pertama, lebih memilih ketentuan hukum berdasarkan qiyas khafi ya kepada hukum samar daripada qiyas jali kepada yang jelas ya, karena ada dalil yang mendukungnya. Misalnya status hukum air, sisa minuman burung buas seperti elang, raja wali dan sejenisnya
Apakah air tersebut suci atau najis? Kalau menurut kias jali, air itu najis karena dikiaskan kepada air sisa minuman hewan buas seperti harimau dan singa. Harimau atau singa dagingnya najis karena itu haram dimakan sama dengan daging burung buas. Konsekuensinya, sisa minum binatang buas dihukumi najis karena bercampur dengan air liur yang keluar dari lidah binatang buas yang digunakan ketika minum. Sedangkan menurut kias kopi, ya, dalam kias kopi yang sifatnya samar, air sisa minum burung buas tersebut suci karena dikiaskan dengan air sisa minum manusia dengan ilat, ya, keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya, sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Lagi pula cara minum burung buas berbeda dengan cara minum binatang buas. Burung buas ketika minum menggunakan paruhnya, dan paruh adalah tulang kering bukan daging seperti lidahnya binatang buas, dan tulang merupakan suatu yang suci dari bagian tubuh bangkai. Nah, itu macam pertama. Dan yang macam kedua, memilih memperlakukan hukum kecuali daripada hukum kuli atau kaidah umum didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya, misal jual beli salam, ya, transaksi atas suatu benda yang tidak tampak atau belum ada barangnya, itulah disebut dengan jual beli salam. Menurut ketentuan hukum kuli, ya, menurut ketentuan hukum kuli, jual beli semacam ini dilarang menurut syarak. Jadi dalam hukum umum yang sudah ada, ya, itu dilarang menurut syarak. Sebab salah satu syarat sah jual beli adalah benda yang dijual harus ada. Itu merupakan rukun dari jual beli. Ketentuan hukum umum ini dapat ditaksis atau dikecualikan berdasarkan pertimbangan istisna dengan adanya nas khusus yang membolehkannya. Dalam suatu riwayat, ya, ada suatu riwayat Nabi, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdomisili di Madinah, beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya 1 hingga 2 tahun. Melihat transaksi seperti ini justru Nabi membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW, ya, tinggal di Madinah, melihat dan menyaksikan bahwasanya penduduk di Madinah itu melakukan jual beli buah-buahan yang belum jelas wujudnya 1 hingga 2 tahun, ya. Contohnya seperti kurma, menjual kurma ini bagus, enak, manis pohon kurma ini, tapi buahnya belum ada, tapi sudah ada yang mau membelinya sehingga menunggu sampai 1-2 tahun, ya. Nabi pun melihat transaksi seperti ini. Lalu Nabi justru membolehkan dengan ketentuan dan masa yang telah diketahui. Jadi kalau seandainya seperti durian itu 1 tahun itu bisa 2 kali. Kita sudah tahu kalau batang ini manis, tapi dia tumbuhnya, buahnya itu tidak tiap hari, ya. Jadi diperbolehkan membeli buah durian, tapi dia belum ada buahnya karena masih menunggu untuk berbuah. Dari penjelasan ini dapat kita paham bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syarak dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang dianggap lebih cocok, yang lebih kuat menurut mujtahid, ya. Oleh karena itu kurang tepat kalau dikatakan bahwa istihsan digunakan berdasarkan hawa nafsu belaka, melainkan dibangun berdasarkan dalil yang kuat. Jadi anak-anak, ya, dari ini pengertian dari istihsan ini dapat kita pahami bahwasanya hukum istihsan ini dapat digunakan asalkan ketika menentukan suatu hukum ini, ya, tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan hukum-hukum, ya, dalil yang kuat, ya, yang dapat membenarkan dari istihsan ini. Selanjut kita akan membahas tentang macam-macam istihsan, ya. Jadi di sini dalam kitab Al-Wajiz fil Usulul Al-Fiqh, Abdul Karim Zaidan membagi istihsan dari segi sandaran dalilnya menjadi beberapa macam. Yang pertama, istihsan yang disandarkan kepada nas Al-Quran atau hadis yang lebih kuat seperti jual beli salam sebagaimana keterangan sebelumnya.
Yang kedua, macam-macam istihsan itu istihsan didasarkan kepada ijma, yaitu mengabaikan penggunaan kias pada suatu persoalan karena ijma, ya. Misalnya mengenai persewaan kamar mandi umum, apakah dibolehkan mengambil upah atau tidak? Menurut kaidah umum tidak boleh, ya. Karena seorang mengambil upah tersebut karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si penyewa berada dalam kamar mandi. Juga tidak bisa diketahui berapa banyak dia menggunakan air dalam kamar mandi tersebut. Tetapi berdasarkan istihsan, petugas atau penjaga kamar mandi umum diperbolehkan mengambil upah dan penggunaannya atau menyewa kamar mandi umum karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, ya. Juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi ijma. Yang ketiga, itu macam-macam istihsan. Istihsan disandarkan kepada adat kebiasaan al-uruf, ya. Misal mengenai wakaf dengan barang bergerak seperti buku, sepeda motor, mobil atau barang-barang bergerak lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf ini harus pada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Tetapi sebagai ulama membolehkan wakaf dengan barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat yang berlaku di masyarakat. Jadi istihsan yang ketiga ini macamnya adalah yang disandarkan kepada adat. Dan yang keempat, istihsan yang disandarkan kepada suatu yang darurat, yaitu adanya kondisi darurat, ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraja, dan dia sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan, ya. Jadi istihsan yang keempat ini adalah yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat, yaitu adanya kondisi darurat. Dan yang kelima, istihsan yang disandarkan kepada kias khafi, seperti bolehnya minum air sisa minuman burung buas seperti elang dan gagak, sebagaimana dijelaskan tadi, ya, tentang contoh istihsan. Ya, jadi itu macam-macam istihsan anak-anak, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pengertian istihsan dan yang kedua macam-macam istihsan. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri, ya, materi kita pada hari ini, ya, nanti coba kalian kembali membaca, ya, dan silahkan kalian rangkum, ya, pengertian istihsan dan macam-macam istihsan agar kalian dapat lebih memahami dari materi yang kita bahas pada hari ini. Cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.